Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kisah warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang berjudul Pulang. Seseorang yang pergi karena sebuah tragedi, kadang sering pulang lagi. Treat kali ini adalah cerita dari kerabat saya dari Bantul. Ini kejadian sekitaran tahun 98 sampai 2000-an. Sebut saja Sinta. Dia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Kakaknya cowok, sebut saja Joko. Seperti kakak beradik pada umumnya, Sinta dan Joko ini sering bertengkar. Tapi biasanya dalam hatinya ada rasa sayang yang sangat dalam. Usia mereka hanya selisih 3 tahun. Jadi wajar saja mereka jarang sepakat dan lebih sering beda pendapat. Tapi yang itu, tadi sebenarnya mereka tetaplah saling menyayangi. Joko dikeluarkan dari sekolah SMA-nya karena berkelahi dengan gurunya. Joko memang tergolong anak yang sangat bandel. Setelah dikeluarkan, Joko sempat mondok di pesantren, tapi cuma betah 1 bulan. Dia pulang melarikan diri dengan alasan tidak betah. Meski Joko ini anak yang bandel, dia adalah anak kesayangan. Terbukti orang tuanya selalu menawari Joko untuk meneruskan sekolahnya. Tapi karena Joko tidak mau, dia akhirnya putus sekolah. Dia pun bekerja sebagai juru parkir di pasar. Tapi sejak itu, justru Joko menjadi lebih dewasa. Joko jarang bertengkar lagi dengan Sinta. Meski cuma juru parkir, dia tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Dia tulang punggung kedua setelah bapaknya. Tak jarang juga dia membayar semua keperluan sekolah Sinta. Meski sikapnya sudah baik dan dewasa, tapi Joko mempunyai kebiasaan buruk yang sukar dihilangkan. Joko sering mabuk-mabukan, bahkan sampai pada titik kalau 1 hari saja tidak minum, badannya terasa tak enak. Katanya, ibu selalu memarahinya ketika Joko pulang bekerja dalam keadaan mabuk. Tapi karena mungkin dalam pengaruh alkohol, Joko sering mengamuk barang-barang di rumah. Itulah sisik buruk dari seorang Joko kala itu. Ayah Joko meninggal dunia. Joko ini sangat dekat dengan ayahnya, karena beliaulah orang tersabar di keluarga ini. Meski Joko kadang pulang larut dalam keadaan mabuk, sang ayah selalu mau membukakan pintu dan ngobrol sampai Joko ketiduran di sofa. Ayah Joko ini terkena serangan jantung. Tentulah ini sangat mengagetkan keluarganya. Dan sehari sebelum beliau meninggal, di suatu malam, Joko pulang larut dalam keadaan mabuk. Ayahnya yang membukakan pintu terlihat biasa saja, sampai akhirnya Joko duduk menyesap rokok. Ayahnya tiba-tiba bicara. Sinta yang kamarnya tepat di samping sofa ikut terbangun dan tidak sengaja mendengar pembicaraan itu. "Nak, kurang-kuranginlah minumnya. Kasihan badanmu itu loh." Dengan agak ketus, Joko menjawab, "Iya, pelan-pelan. Ayahmu ini sudah tua. Nanti kalau aku sudah gak ada, cuma kamu yang akan diandalkan di keluarga ini. Kasihan ibumu itu loh. Sedih lihat kamu gitu terus." Lagi-lagi dengan ketus Joko menjawab, "Iya pak, udahlah, aku mau tidur." Benar-benar tak disangka, itulah percakapan terakhir Joko dengan ayahnya. Karena keesokan harinya, ayahnya meninggal terkena serangan jantung. Beliau roboh saat mau berjalan ke kamar mandi subuh kala itu. Sepeninggalan ayahnya,
tinggal Jokolah tulang punggung di keluarga ini. Joko sempat berubah, tak lagi mabuk-mabukan. Tapi menurut Sinta, itu hanya bertahan beberapa bulan saja. Setelahnya, Joko tetap saja pulang larut dan mabuk-mabukan. Sinta tak bisa berbuat banyak, karena kebutuhan sekolahnya selalu dicukupi oleh Joko. Entah pekerjaan sampingan apa lagi, selain juru parkir. Yang jelas, perekonomian keluarga malah menjadi lebih baik. Meski masih mabuk-mabukan, Joko tetap ingat pesan terakhir ayahnya. Dia kalau mabuk selalu diam-diam, lebih memilih pulang lebih larut, agar ibunya tak tahu. Jadi setahu ibunya, Joko sudah tak mabuk-mabukan lagi. Tapi sepertinya cuma Sinta yang tahu kalau Joko masih begitu. Karena setiap malam, Joko selalu mengetuk pintu jendela kamar Sinta kala Joko pulang malam, dan Sintalah yang membukakan pintunya. Kebiasaan itu terus berlanjut bertahun. Setiap kira-kira jam 1-2 dini hari, ini sudah menjadi rutinitas Sinta. Buka pintu dengan suara berbisik. Itu hampir setiap malam, Sinta membukakan pintu untuk Joko. Tak jarang membuat Sinta agak kesal. Tapi, mau bagaimana lagi? Bantul tahun 97 menuju ke 98, tepatnya di malam tahun baru. Joko mengalami kecelakaan. Separuh badannya tergilas mobil dan meninggal di tempat. Tentu kejadian ini menjadi pukulan berat bagi keluarga ini. Bersamaan dengan krisis moneter tahun 97 sampai 98, mungkin Sintalah yang akan bekerja untuk menghidupi diri dan ibunya. Malam itu masih suasana berkabung. Belum genap 40 hari Joko meninggal. Seperti biasa, pukul 9 malam, Sinta beranjak tidur. Tak ada perasaan lain selain mengingat Joko. Sekira pukul 9:30 malam, Sinta tertidur dan terbangun di tengah malam oleh suara ketukan di jendela kamarnya. "Sin, buka no lawang, Sin." Suaranya lirih berbisik. Sinta terbangun, tapi seperti enggan beranjak dari ranjangnya. Suara itu terdengar lagi, sedikit lebih keras. "Sin, bukakan pintu." Sinta pun terbangun. "Oh, Mas Joko ya?" Sinta beranjak menuju pintu rumah, dan tepat di depan pintu. "Astagfirullah, Mas Joko kan?" Sinta seperti tak sadar sebelumnya tentang suara itu. Sinta baru sadar ketika di depan pintu kalau Mas Joko sudah meninggal. Sinta menoleh ke arah jam. Di situ jam menunjukkan pukul 2 pagi. Seketika itu, Sinta langsung pingsan. Joko yang belum genap 40 hari meninggal, mengetuk kamar Sinta, mengulangi kebiasaan lamanya. Keesokan harinya, Sinta dibangunkan oleh ibu. "Ya Allah, kenapa kamu ini, Nak? Malah tidur di depan pintu." Dalam keadaan bingung, Sinta pun menjawab, "Oh, mengigau aku, Bu." Sinta menutupi apa yang benar-benar terjadi semalam. Tak mau membuat ibu menjadi semakin sedih. Pagi itu Sinta duduk di teras depan sambil menyesap teh hangat, menelaah apa yang terjadi semalam, berharap itu adalah mimpi. Tapi kenyataannya, itu bukan mimpi. Dalam hati Sinta terus bertanya-tanya, apakah itu memang Mas Joko? Yang menjadi satu-satunya nalarnya adalah, oh, menurut kepercayaan, roh orang yang meninggal akan berada di sekitar orang terdekatnya hingga 40 hari. Mungkin itu yang terjadi, batin Sinta.
Malamnya turun hujan yang sangat deras. Entah apa yang dirasakan. Malam itu Sinta seperti kehilangan rasa takut. Akan kutungguin kalau itu memang benar Mas Joko, batin Sinta. Sehabis sholat isya, hujan belum juga berhenti, tapi tak sederas tadi. Sinta membuka jendela kamarnya lebar-lebar. Topang dagu sambil memandang hujan, dingin seperti tak dirasa. Memandang halaman depannya yang gelap. Dia kini mulai jujur kepada dirinya sendiri. Sinta belum ikhlas atas kepergian Mas Joko yang sangat mendadak. Sinta khawatir akan masa depannya. Sambil menghela nafas panjang, Sinta bicara, "Gimana ini? Kalau tak ada Mas Joko, aku bagaimana?" Tak terasa dia sudah berdiri lama di depan jendela itu. Jam menunjukkan pukul 1:30. Terbesit pula di pikirannya. Wah, ini sudah hampir jam-jamnya Mas Joko pulang nih. Entah apa yang dirasa. Rasa takut itu seketika sirna. Dia terus menunggu hingga hujan reda, sekitar pukul 3 pagi. Apa yang ditunggu ternyata tak datang. Sinta pun beranjak tidur. Singkat cerita, selang beberapa hari menjelang 40 hari, suara itu muncul lagi di jam yang sama, yaitu jam 2 pagi. Sempat takut, tapi dia mulai mencoba memberanikan diri. Sinta beranjak dari tempat tidur dan mendekat ke jendela. Suara ketukan itu masih ada, sangat jelas terdengar. "Sin, bukakan pintu, Sin." Suara itu jelas suara Mas Joko. Dengan sedikit keraguan, Sinta semakin mendekat ke jendela. Ditempellah tangannya di kaca. Terlihat silet bayangan hitam. Postur tubuhnya mirip sekali dengan Mas Joko. Sambil menitihkan air mata, Sinta bicara dengan sosok di luar jendela itu. "Mas Joko yang tenang, aku dan ibu sudah ikhlas kok." Perlahan bayangan hitam itu bergerak menjauh, perlahan dan hilang di kegelapan. Sinta seketika roboh sambil menangis. Dalam hatinya Sinta belum ikhlas sepenuhnya. Setelah 40 hari, memang ketukan di jendela kamar Sinta sudah tak ada lagi. Bulan demi bulan berganti. Ternyata Sinta belum benar-benar ikhlas. Ditambah perekonomian di keluarga ini semakin memburuk dan terus memburuk. Hanya satu alasan di benak Sinta. Semua ini gara-gara Mas Joko meninggal. Sekarang mau makan saja sulit. Tentu itu mendorong Sinta menjadi lebih tidak bisa merelakan kepergian Mas Joko. Sinta yang baru saja lulus SMA, kini bekerja sebagai buruh di pabrik. Berat untuk dilalui, dan puncaknya di pertengahan tahun 1999. Dampak dari krisis moneter. Sinta di PHK. Untuk melewati bulan-bulan setelah itu, Sinta bekerja serabutan dengan hasil yang tak menentu, sembari menggunakan uang tabungannya yang tidak seberapa. Hari-hari kalau tidak bekerja, Sinta hanya melamun di jendela itu sambil masih memikirkan kakaknya, Mas Joko. Memang sih untuk gadis seumuran Sinta yang mungkin masih belasan, pasti berat melalui ini. Dan di suatu malam, suara ketukan itu muncul lagi. Sinta segera mendadak terbangun, tapi suara itu hilang. Ah, mungkin ini cuma mimpi. Saat Sinta membaringkan tubuhnya dalam keadaan setengah tidur, suara ketukan itu muncul lagi. "Sin, bukakan pintu, Sin." Sinta menoleh ke arah jendela.
dan terlihat sangat jelas. Tapi itu bukan Mas Joko, karena badannya tinggi besar, hitam, dan matanya merah menyala. Saat sosok itu mengetukkan jarinya di kaca jendela, bentuk jarinya sungguh tak wajar, sangat besar. Tapi sosok itu terus-menerus mengetuk. "Sin, bukakan pintu, Sin." Suaranya semakin membesar. Dan itu bukan lagi suaranya Mas Joko. Temponya semakin cepat. "Sin, bukakan pintu, Sin." Sosok itu tertawa. Sinta berlindung dengan selimutnya. Tapi suara itu tak berhenti, bahkan menjadi semakin parah. "Sin, cepat bukakan pintu, Sin. Ini Mas Joko." Dengan intonasi yang menggoda, dan katanya mulai berubah-ubah. "Sin, ini Mas Joko. Bukakan pintu cepat." Kali ini dengan nada bicara penuh kemarahan. Di balik selimut, Sinta berdoa sebisanya. Ekstrimnya suara itu bertahan dalam hitungan jam, hingga azan subuh berkumandang. Suara itu baru hilang. Sinta benar-benar tidak tidur malam itu. Keesokan harinya Sinta sakit. Entah sakit apa, demam tinggi, kalau kata orang Jawa itu terkena sawan, atau penyakit yang disebabkan oleh hal yang tidak wajar. Pikiran Sinta mulai rancu. Siapakah sosok yang mengganggunya semalam? Yang jelas itu bukan Mas Joko. Mas Joko sudah tenang di sana. Kejadian itu membuat Sinta sangat ketakutan. Sampai akhirnya dia sudah tidak kuat lagi dan bercerita ke ibunya. Dan ternyata selama ini ibu Sinta juga sering diganggu. Tapi kala itu mereka sama-sama tak mau bercerita. Kata ibu sehari sebelum Sinta bercerita, ibu mengalami ketindihan. Beliau melihat Joko merebahkan tubuhnya, tidur di samping ibu. Dalam posisi tidur miring itu, ibu melihat sosok yang tadinya seperti Joko perlahan berubah menjadi besar, menghimpit ibu hingga jatuh dari ranjangnya dan terbangun. Awalnya ibu mengira itu hanya mimpi, tapi ternyata di ranjang ibu, sosok besar itu masih ada, tiduran di ranjang. Dan sosok itu berkata, "Bu, ini Joko, Bu, anakmu." Singkat cerita, karena mereka merasa tidak nyaman, dipanggillah orang pintar atau paranormal untuk memastikan siapa sebenarnya sosok hitam besar itu. Dan harapannya sih, gimana caranya biar tidak lagi diganggu. Dan datanglah paranormal itu di rumah. Setelah dicek, ternyata katanya sosok itu memang bukanlah Joko, tapi itu perewangan. Pegangan gitulah istilahnya. Ibu dan Sinta mulai bertanya, untuk apa Joko memiliki perewangan? Dan fungsinya apa? Kata sang dukun itu jaga-jaga, kalau fungsinya untuk berkelahi. Hanya itu yang bisa dijelaskan oleh paranormal itu. Setelah ditelaah, masuk akal juga kalau Joko memiliki itu, karena dia hidup di jalanan. Dan memang sejak dulu Joko ini senang berkelahi. Dan menurut paranormal itu, ketika orang memiliki parewangan dan meninggal, parewangan itu tidak serta-merta ikut pergi, melainkan akan tetap berada di tempat terdekat pemiliknya. Setelah itu dilakukanlah ritual pemindahan sosok parewangan itu. Mediasi berjalan alot. Katanya sosok itu ingin tetap di rumah ini. Dia akan menjadi penunggu di rumah ini. Tapi sang paranormal tetap memaksa, dan terjadilah perkelahian. Kata paranormal itu,
Berantemnya tidak baku pukul seperti orang. Sinta dan ibu hanya melihat. Paranormal itu duduk sila dan tiba-tiba saja dia ambruk dengan darah mengalir di hidungnya. Kata paranormal itu, dia kalah karena sosok parewangan Joko itu katanya sangat kuat. Paranormal itu pun menyerah. Aku angkat tangan. Aku tidak bisa kalau melawannya sendiri. Paranormal itu pun pulang dan tak pernah kembali ke rumah ini. Ibu dan Sinta pun semakin paranoid, sampai tidak berani tidur di kamar masing-masing. Mereka berdua lebih memilih tidur di kasur lantai, depan TV. Tapi tak ada bedanya. Sosok itu tetap muncul dan mengganggu. Kejadiannya sekira hari keempat. Mereka tidur di depan TV. Tengah malam sekitar pukul 1 dini hari. Tiba-tiba TV di depannya hidup sendiri. Sinta yang saat itu terbangun, mengira memang TV tidak dimatikan dari tadi. Tapi ketika Sinta mulai beranjak, tiba-tiba di pintu rumah terdengar suara ketukan lagi. Sinta tidak jadi mematikan TV. Menelungkup diri dengan selimut dan Sin, Bu, buka pintu. Sinta mencoba membangunkan ibunya. Tapi saat ibu bangun, suara itu sudah tidak ada. Ibu dan Sinta menoleh ke arah pintu depan. Dan ketika membalikan pandangannya, tiba-tiba sosok hitam besar itu sudah ada tepat di depan matanya. Jaraknya hanya beberapa jengkal saja. Mereka berdua terpaku tidak bisa bergerak. Matanya merah menyala. Dengan senyum menyeringai, sosok itu berkata, "Kalau kalian mengizinkanku di sini, aku tidak akan mengganggu. Aku juga bisa menjadi orang baik." Sinta dan ibunya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sosok itu pun tiba-tiba saja hilang. Setelah kejadian itu, sosok itu tidak pernah lagi terlihat. Tak ada lagi ketukan-ketukan. Dan sosok hitam itu menampakkan dirinya sampai sekarang. Walau ibu dan Sinta masih seperti merasakan dan tahu kalau sosok itu masih di rumah ini, tidak pergi, tapi asal tak mengganggu saja, itu sudah bisa melegakan mereka berdua. Sampai di sini ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.